Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Pelajaran Sekolah Sahabat Kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Kitab Matius. Sebuah buku yang dituliskan kepada kita untuk mengajak kita melihat perjalanan kehidupan Kristus, pengajarannya melalui sudut pandang dari Kitab Matius. Hari ini kita telah masuk di dalam sebuah pembacaan yang berjudul Matius 11 ayat 11 dan 12. Kita akan melihat mengenai perang yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Sebuah pertentangan yang sepertinya muncul di atas dunia ini. Sahabatku, sebelum kita mulai untuk membaca, kembali saya undang pemirsa di rumah. Ajaklah keluarga Anda untuk datang berkumpul bersama-sama, terutama di dalam ibadah pagi dan petang. Ajak mereka untuk selalu berserah kepada Tuhan, untuk selalu menggunakan waktu mereka berdoa, mempelajari firman Tuhan, dan melayani setiap orang. Hari ini pembacaan kita berjudul Matius 11 ayat 11 dan 12. Tentu kita akan melihat sebuah ayat yang mungkin seringkali buat beberapa orang ini adalah ayat yang membingungkan, ayat yang cukup sulit. Mari kita baca. Alkitab adalah firman Tuhan, dan di dalamnya rencana keselamatan diperjelas. Namun beberapa ayat mungkin sulit dipahami. Meskipun demikian, hal ini seharusnya tidaklah mengejutkan. Setidaknya dalam setiap aspek kehidupan alami kita menemukan banyak hal-hal yang sulit dimengerti juga. Jadi di dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Namun banyak orang yang bertanya, mengapa banyak sekali ada beberapa ayat yang seperti sukar dimengerti? Apa makna ayatnya? Dan lain-lain. Ada yang mengambil, maknanya pasti ini, tanpa melihat konteks keseluruhannya apakah dia berbicara tentang itu. Jadi seolah-olah ada banyak hal yang sulit dimengerti. Betapa lebih banyak lagi hal yang demikian dalam bagian-bagian firman Tuhan yang mengungkapkan kepada kita kebenaran dan realita rohani dan adi kodrati. Ellen G. White mengungkapkan konsep ini dengan begitu jelas. Bentuk-bentuk kehidupan yang paling rendah sekalipun merupakan satu persoalan yang para ahli filsafat pun tidak mampu menerangkannya. Jadi terkadang kita melihat sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit dimengerti. Lalu banyak orang yang mengatakan, kalau begitu ini bukan firman Tuhan, karena sulit dimengerti. Sementara kita lihat bukan hanya mengenai firman Tuhan, bahkan banyak hal yang paling terkecil pun yang ada di atas dunia ini, banyak juga para ahli, para ilmuwan yang tidak mengerti apa itu, bagaimana cara kerjanya, dan lain-lain. Jadi bukan berarti di saat kita menemukan sesuatu yang tidak kita mengerti, lalu kita menutup dan membuang semuanya. Salah satunya seperti di ayat yang kita baca di judul kita tadi, di dalam kitab Matius, dalam Matius 11 ayat 11 dan 12. Banyak hal yang mungkin seseorang tidak bisa mengerti, seperti di dalam kehidupan, seperti di dalam permasalahan yang kita hadapi. Mungkin banyak hal yang tidak masuk akal buat kita. Tetapi sahabatku, pertanyaannya adalah, di saat kita menemukan sesuatu hal yang tidak kita mengerti, apakah itu artinya kita harus menutup telinga kita, menutup mata kita, dan seolah-olah kita tidak peduli kepadanya? Atau kita akan melakukan segala sesuatu dengan seluruh kemampuan kita untuk bertanya kepada Tuhan, mencari keterangan apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan agar kita ketahui? Tidak semua hal di atas dunia ini yang perlu kita mengerti terlebih dahulu. Kalau ya, informasinya akan begitu banyak. Saat kita berbicara tentang sel, berbicara tentang tanaman, bagaimana tanaman itu bisa tumbuh sendiri tanpa ditanam lalang-lalang ini. Sesuatu yang sepertinya kita tidak bisa mengerti. Tetapi di balik pengetahuan yang simpel yang mungkin kita pelajari di sekolah, sesungguhnya Tuhan punya tujuan untuk setiap tanaman yang tumbuh, setiap benda yang ada di alam, bahkan diri kita. Jadi pelajaran pertama kita, di saat kita melihat banyak hal yang tidak kita mengerti di dalam firman Tuhan,
pertanyaan bagi kita adalah apakah kita hanya akan berdiam diri saja, pura-pura tidak tahu, atau kita akan pelajari, cari tahu, tanya kepada Tuhan apa maknanya dalam kehidupan kita. Karena sesuatu di dalam firman Tuhan mungkin kita bisa jelaskan, oh ini artinya ini, oh kalau kalimat ini merupakan sebuah simbol dan lain-lain, oh ini nubuatan ini dan itu, mungkin kita bisa jelaskan. Tetapi sebuah ilmu pengetahuan yang tidak menuntun kita, tidak memperbaiki kehidupan kita, tidak mengajak kita untuk bersiap, artinya itu hanya sebuah pengetahuan semata yang tidak membangun sikap, tabiat, dan karakter kita. Seharusnya setiap pengetahuan yang kita ketahui, yang kita pelajari, harusnya itu memiliki dampak kepada diri kita, mengubahkan tabiat kita. Itu pengetahuan yang benar yang Tuhan inginkan agar kita miliki. Selanjutnya kita akan membacanya lagi. Misalkan dikatakan, kesulitannya terletak semata-mata bukan kepada tulisannya. Apakah kita masih merasa heran bahwa dalam dunia rohani juga terdapat rahasia yang kita tidak dapat duga kedalamannya? Kesulitannya terletak semata-mata di dalam kelemahan dan kepicikan pikiran manusia. Jadi bukan karena Tuhan sengaja untuk memberat-beratkan firman Tuhan, bukan. Tapi problemnya adalah kitanya yang pikiran kita belum sampai ke sana, atau bahkan pikiran yang picik sehingga kita tidak mampu menggapai apa makna dari pembacaan firman yang kita baca. Sahabatku, jadi pertanyaannya bukannya berapa sering kita habiskan membaca firman Tuhan. Bukan sudah berapa kali kamu selesai baca firman Tuhan. Itu bukan pertanyaan yang penting. Pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana firman itu mengubahkan hidup kita. Apa yang firman itu katakan secara pribadi kepada kita. Kesulitannya terletak dalam kelemahan dan kepicikan pikiran manusia. Jadi yang pertama kelemahan pikiran, yang kedua kepicikan. Seringkali di saat kita membaca sebuah ayat tertentu, tanpa kita mempelajari apa sih sebenarnya yang ayat sebelumnya katakan, atau ayat sesudahnya katakan, kita langsung mengambil kesimpulan. Karena terkadang Alkitab bukan secara langsung berbicara tentang apa yang Tuhan katakan, tapi ada juga yang seorang penulis yang mengatakan si ini mengatakan ini. Kalau Anda baca dalam buku Ayub, itu merupakan sebuah tulisan dialog antara Ayub dengan ketiga sahabatnya. Jadi ada satu pasal yang isinya, oh sahabat Ayub mengatakan seperti ini. Jadi kalimat tersebut merupakan sebuah statement dari sahabat Ayub. Dan kalau kita ambil itu menjadi suatu dasar iman kita, kita bisa saja salah. Karena itu adalah kalimat yang orang lain katakan. Dan terkadang dalam beberapa hal ada juga hal yang serupa terjadi. Ada apa yang orang lain katakan, contohnya seperti janganlah terlalu suci. Itu bukan Raja Salomo yang katakan. Ada orang yang katakan seperti itu. Jadi sahabatku, di saat kita mempelajari firman Tuhan, jangan kita hanya ambil secomot dan comot. Biarlah kita melihat apa keseluruhan konteks dari ayatnya katakan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ayat itu dapat menolong kita memperbaiki kehidupan kita, terutama pada hari ini. Selanjutnya, Tuhan telah memberikan kepada kita di dalam kitab suci bukti yang cukup dari hal-hal sifat firman tersebut. Maka kita pun tidaklah patut meragukan firman-Nya hanya karena kita tidak memahami semua rahasianya. Jadi jangan oleh karena kita tidak mengerti lalu kita tidak mempercayainya. Contohnya, kalau anak kita yang masih berumur 6-7 tahun, kita berikan buku pelajaran SMA contohnya, pelajaran IPA. Saat mereka baca, mereka gak akan mengerti.
Tapi pertanyaannya, setelah anak kita tidak mengerti, apakah mereka akan katakan, kalau gitu saya tidak percaya akan hal ini? Atau mereka akan tanya kepada kita dan mencari tahu. Demikian juga seharusnya dengan firman Tuhan. Di saat kita membaca firman Tuhan lalu ada bagian yang kita tidak mengerti, jangan langsung kita tutup bukunya lalu kita tinggalkan. Cari tahu apa maknanya, apa yang Tuhan hendak katakan kepada kita secara pribadi. Misalnya, ada salah satu ayat yang paling menantang di dalam seluruh kitab suci. Terdapat dalam Matius 11 ayat 11 dan 12. Di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seseorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Di sini kita melihat ada satu ayat yang sepertinya sulit untuk dipahami. Namun kita telah membaca sebelumnya, kalaupun ayat itu sulit, bukan berarti kita tidak mempercayai apa yang dikatakan firman Tuhan. Ayat itu mengatakan, bayangkan, sesungguhnya dari mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Ini bukan berbicara tentang lebih besar secara fisik. Tentunya bukan bicara lebih besar secara kedudukan. Yohanes Pembaptis tidak punya kedudukan. Dia tidak mengejar karir atau keuangan sehingga dia punya keadaan yang besar. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi mereka yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sebuah ayat yang sepertinya penuh makna. Namun ini bukan berbicara mengenai kelas sosial. Oh, peringkat ada yang lebih kecil, ada yang lebih rendah di surga. Bukan. Ini berbicara tentang tugas dari Yohanes Pembaptis. Dia yang dilahirkan dari wanita. Dia punya tugas yang besar untuk dilakukan. Mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Itu tugasnya. Itulah mengapa dikatakan tidak pernah seseorang yang pernah lahir dari perempuan yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena tugas yang dia emban adalah sebuah tugas yang sangat besar. Namun dikatakan yang terkecil dalam kerajaan surga tidak lebih besar daripadanya. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bahwa tidak ada kelas sosial di surga. Bahkan yang paling kecil di surga sekalipun tidak lebih kecil dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak lebih kecil, tidak lebih besar dari yang paling kecil di surga. Ini kembali mengajak kita untuk melihat besarnya Yohanes Pembaptis bukan besarnya tubuh, bukan besarnya jabatan, tapi besarnya misi yang dia emban. Tapi walaupun dia mengemban misi yang besar, dia tuh tidak lebih besar dari yang paling kecil di surga. Jadi kita bukan dinilai, surga bukan menilai kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Wah, dia ini aktif di gereja, selalu memberikan sumbangan, selalu pelayanan ini dan itu. Sahabatku, itu tidak membuat kita lebih besar di surga. Itu tidak membuat kita mendapatkan upah yang lebih besar, rumah yang lebih besar di surga dibandingkan yang lain. Tidak. Karena semuanya sama di surga. Kita dinilai sama. Kita dilihat dengan cara yang sama. Pendosa yang telah diselamatkan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat kita dengan cara yang sama. Jadi apapun latar belakang kita, kalaupun kita dulunya adalah orang yang buruk, yang tidak baik, penuh dengan berbagai catatan dosa, surga melihat kita sebagai orang yang sudah diampuni, jika kita mau tetap setia. Jadi ayat yang sepertinya sulit dipahami ini dapat kita pahami di saat kita kembali melihat karakter Tuhan. Dan itu seharusnya bukan sekedar informasi saja. Kalau itu hanya sekedar informasi, ayat itu hanya akan berakhir pada
Oh, kalau begitu, walaupun Yohanes Pembaptis punya jasa yang besar, punya tugas yang besar mempersiapkan kedatangan Kristus yang pertama, dia tidak lebih besar dari yang paling kecil di surga. Itu hanya sebagai informasi. Tapi kalau kita masukkan, kalau begitu apa aplikasinya? Bayangkan, inilah sikap, sifat, karakter dari kerajaan surga. Bahkan mereka yang terbesar sekalipun, yang punya jasa besar di mata surga, dia tidak lebih besar dari yang paling kecil. Sahabatku, bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain? Surga tidak memandang seseorang lebih besar oleh karena apa yang dia perbuat, oleh karena kebaikannya, oleh karena jasanya. Tidak. Jasa apapun yang kita lakukan, di mata surga kita tidak lebih besar dari yang paling kecil, yang tidak melakukan apa-apa mungkin. Jadi jangan kita memandang orang dengan berdasarkan kelas sosial, perbuatannya. Wah, kalau ada orang yang baik kepada kita, kita perlakukan dengan baik juga. Kalau ada orang yang tidak baik kepada kita, kalau gitu saya akan perlakukan dengan tidak baik juga. Jangan lakukan itu. Karena surga pun memperlakukan kita tidak seperti itu. Kita yang paling kecil di surga, kita ini sama besarnya dengan Yohanes Pembaptis. Kita bukannya duduk lebih rendah daripada Yohanes Pembaptis. Kita duduk bersama-sama. Mari kita lanjut lagi. Beberapa terjemahan dalam ayat berikutnya, di ayat 12 dikatakan, dari zaman Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan surga telah maju secara paksa dan orang-orang yang kejam telah menyerangnya. Dan sejak zaman Yohanes Pembaptis mulai berkhotbah sampai sekarang, kerajaan surga telah maju dan orang-orang menyerangnya. Apa yang Yesus katakan di sini? Bayangkan, sejak zaman Yohanes Pembaptis, orang-orang menyerang prinsip kerajaan surga ini. Orang-orang menilai menggunakan pola pikir yang sama seperti yang kita baca tadi. Orang menilai berdasarkan apa yang orang lain lakukan. Inilah salah satu bagian bagaimana prinsip kerajaan surga itu diserang. Seharusnya kita perlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti Tuhan memperlakukan kita. Bukan memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda-beda. Sahabatku, di saat kita memperlakukan orang, karena dia baik kepada kita, kita baik. Orang ini tidak baik kepada kita, kita perlakukan dengan tidak baik. Kita sedang menyerang prinsip kerajaan surga. Anda lihat Yohanes Pembaptis, kepada orang yang menangkap, menganiaya dia pun, dia rindu agar orang itu bisa diselamatkan. Inilah prinsip kerajaan surga, prinsip yang terus diserang oleh orang-orang yang kejam. Hal-hal apa, bahkan dalam kehidupan sekuler, tetap menjadi rahasia bagi kita? Apakah kita berhenti mempercayai kebenaran matahari hanya karena banyak hal yang rahasia tentang matahari itu? Kemudian betapa lebih banyak lagi yang demikian dengan pertanyaan-pertanyaan tentang iman dan firman Tuhan. Kita tidak akan berhenti mempercayai matahari karena banyak hal yang kita tidak mengerti dari matahari. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, tentu dalam firman Tuhan ada beberapa hal yang kita tidak mengerti. Tapi bukan berarti itu membuat kita tidak mempercayainya. Berikutnya kita membaca dalam ayat yang sulit pada Matius 11 ayat 11 dan 12. Kita melihat bagaimana prinsip kerajaan surga yang tidak membeda-bedakan orang. Yohanes Pembaptis yang terbesar yang pernah lahir oleh karena misinya yang besar. Tapi di surga, dia tidak lebih besar dari yang terkecil. Kita duduk bersama-sama di kerajaan surga nanti. Surga tidak membeda-bedakan orang. Bagaimana dengan Anda? Berikutnya kita juga membaca mengenai bagaimana sejak zaman Yohanes, prinsip kerajaan surga telah diserang. Namun kerajaan itu terus maju dengan paksa. Banyak orang yang terus menyerang prinsip kerajaan Tuhan seperti yang kita baca sebelumnya. Prinsip yang lain dituliskan di dalam Matius 5 dalam khotbah di atas bukit. Anda dapat membacanya, Matius 5 dan 6. Berbagai prinsip kerajaan Tuhan yang sudah mulai dilupakan, sudah mulai ditinggalkan
umat Tuhan sekarang jika kita menghidupkan prinsip tersebut. Sahabatku, itu merupakan saksi yang sangat luar biasa bagi orang lain. Bayangkan di saat ada orang yang membutuhkan jubah kita. Kita bukan hanya berikan jubah, kita berikan juga baju kita. Ada orang yang minta kita berjalan 1 mil, minta kita melakukan sesuatu, kita berikan lebih daripada yang dia minta. Di saat ada orang yang memukul, menampar pipi kita, kita berikan yang satunya lagi. Inilah prinsip kerajaan Tuhan yang tidak membalas, tetap mengampuni, tetap mengasihi, bahkan kepada orang yang menganiaya kita. Tentu ini bukan suatu hal yang kedengarannya mudah. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu melakukannya. Tapi kita bisa mempraktekannya bersama dengan Tuhan. Ceritakan kepada keluarga Anda dan ajak mereka untuk mempraktekkan pengalaman iman dalam firman yang kita baca. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati.